ini cuma delusi aku aja. Masih hidup. Enggak, Tony. Jadi kamu tuh udah meninggal waktu kecelakaan ini. Kamu gak sendirian. Apa Mama Iva nggak yakin kalau Pak Bagas itu cuma nggak mau aja kalau Tami nantinya kecewa? Tami tidak begitu baik-baik saja nih guys. Memang setelah operasi diamputasinya kakinya Tami membuat Tami ini sangat drop sekali. Bahkan dia tidak mau makan nih guys. Walaupun di situ ada suaminya yang sudah menawarkannya makanan yang sangat enak sekali ya guys ya, sup ya kan. Namun dia tidak mau makan sup seperti itu nih guys. Dan di situ Novia sangat bersedih sekali nih guys. Karena dia mikirin Jeffrey suaminya nih guys yang tidak ada kunjung habis-habisnya permasalahan dia. Nah, kemudian di situ tiba-tiba ada Hakim. Nah, di situ Hakim mau menelpon dia. Nah, pada awalnya dia juga bingung kenapa Hakim harus menelponnya. Kira-kira ada apa ya seperti itu. Nah, di situ Hakim ya memang nelpon Novia. Dia mau tanya bagaimana keadaan dia, sekaligus dia pengen minta bantuan nih guys, yaitu terkait Tami nih guys, seperti itu. Nah, akhirnya Novia ini bingung, emang ada apa dengan Tami seperti itu. Nah, kemudian Hakim menceritakan kepada Novia bahwasannya karena pasca kecelakaan yang terjadi tempo lalu menyebabkan kaki Tami harus diamputasi dan dia baru saja selesai dioperasi begitu saja. Nah, Novia ini kaget ya kan, apalagi dia juga punya masalah tentang rumah tangganya dan dia melihat sahabatnya juga bersedih, dia harus diamputasi seperti itu kakinya, membuat dia juga kaget seperti itu loh ya. Kan kasihan juga, makanya dari itu Hakim minta bantuan Novia untuk menghiburnya, barangkali dia bisa membujuk ya kan, membujuk sahabatnya Tami untuk makan seperti itu, karena pas ke operasi dia tidak mau makan ini, nggak mau makan itu seperti itu. Dan Novia pun juga memang baru tahu ya kalau Tami itu dioperasi seperti itu, karena terakhir kali ketemu juga dia masih dalam kondisi koma yang masih belum sadarkan diri seperti itu. Dan akhirnya dia mengiyakan untuk ketemu ya. Nah, sementara Jeffrey ini lagi mikirin rumah tangganya Novia yang kocar-kacir seperti itu nih guys. Dan Jeffrey ini bingung, kalau bukan Mark yang menyebabkan Novia ini pengen bercerai, lalu apa gitu loh. Nah, mengenai John nih guys yang mengaku bahwa Novia adalah bosnya Derry, bagaimana dia bisa membuktikan terkait hal itu benar atau salah? Tidak ada bukti karena Derry kan sudah meninggal seperti itu, tidak tahu. Jeff ini bingung, dia lagi pusing nih guys, mikirin banyak permasalahan. Karena dia sendiri juga tidak percaya dengan Novia, bahwa Novia itu tidak ada hubungannya dengan John, dia tidak kenal siapa itu Derry seperti apa. Karena pada waktu itu cuma ngakunya perampokan ya kan, padahal Novia ini nggak kenal siapa, karena memang ini adalah Pak Bagas nih guys ya, yang ada di dalam semua permasalahan itu. Nah, kemudian dia tiba-tiba ditelepon papanya nih guys. Ya, dia ditelepon di mana dia sekarang seperti itu nih guys. Dan kemudian papanya Arjuna juga mengabarkan kepada Jeffrey bahwasanya mamanya sudah ditemukan selamat dari kecelakaan pada waktu itu. Nah, kemudian Bu Astrid bilang ini mama Jeff seperti itu, dan akhirnya membuat Jeffrey itu senang tuh nih ya. Akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan mamanya, bisa sharing, bisa curhat seperti itu nih guys. Dan dia sangat senang banget ketika mamanya sudah ditemukan nih guys. Dan dia seneng banget seperti itu, dan mamanya juga seneng ya guys ya, berkumpul satu sama lain bersama dengan keluarganya melihat anaknya Jeff yang bahagia sewenang seperti itu nih guys. Dan Jeffrey ini segera dong bergegas, dia nggak jadi ke kantor, dia langsung menelpon Ben mengabarkan untuk meetingnya segera di reschedule ulang saja, karena memang dia mau pulang bertemu dengan mamanya seperti itu. Nah, sementara dia mau pulang menuju ke rumah menemu mamanya, di situ ternyata di tempat yang sama Jeffrey berada saat ini nih guys, ada Brian. Dan Brian tahu betul di situ ada daddy-nya seperti itu loh guys. Dan dia berusaha untuk manggil daddy, namun tidak ada yang mendengar dia seperti itu nih guys. Nah, disitu membuat Auntie Nada ini bingung loh, kenapa kok ada Jeff seperti itu ya di sana ya, kok malah ada Jeff. Dia ketakutan kalau sampai ketemu dengan Brian seperti itu, apalagi kan dia yang menyembunyikan di rumahnya selama ini kan ada itu seperti itu ya kan. Nah, karena
Jeffrey itu pulang begitu saja karena memang dia harus buru-buru menemui mamanya yang baru saja ketemu. Tentu saja dia excited. Namun dia juga di satu sisi kayak mendengar ada suara dari Brian yang memanggil namanya Daddy seperti itu. Namun apakah itu hanyalah ilusinya? Seperti itu loh guys. Jadi dia berpikir bahwa mungkin itu hanyalah ilusi dia. Dia berpikiran itu tidak benar karena lagi di excited kan ketemu dengan mamanya yang baru ditemukan. Ya mungkin saja benar, mungkin saja tidak. Nah itu yang ada di pikirannya Jeffrey. Dia tidak tahu apakah itu hanyalah ilusi dan halusinasinya. Dan kemudian akhirnya membuat Jeffrey ini harus segera bergegas. Dan di situ ada Brian. Brian ini diyakinkan oleh Auntie Nada bahwa itu bukanlah daddy-nya karena sudah meninggal seperti itu. Benar-benar jahat ya bahwa memang dia harus berkata seperti itu padahal keluarganya masih hidup dan mencari di mana keberadaan Brian. Namun Brian justru malah dikasih kabar bahwa dedinya sudah meninggal, tidak selamat pasca kecelakaan, padahal itu salah betul. Nah kemudian sementara itu ada Pak Chow yang mengabarkan tadi ada Joe yang datang ke rumah untuk bikin onar karena mencari di mana keberadaannya Kinara, seperti itu nih guys. Nah kemudian di situ Cahyo juga sudah minta bantuan dari Satpam Kompleks untuk mengatasi masalah tersebut dan baik-baik saja. Nah sementara Kinara yang masih bingung di mana Brian itu berada. Kenapa Brian itu di pikirannya masih ada di rumah sakit menurut opanya. Padahal dia bertemu loh ya. Dia mau tanya ke opanya terkait Brian, namun nanti kan akan jadi masalah. Dia tidak bisa ketemu lagi karena memang dia sudah berjanji kepada Auntie Nada untuk tidak bilang siapa-siapa kalau dia ketemuan dengan Brian, karena Brian kan memang tidak apa-apa, bukan dia berada di rumah sakit dan sudah ditemukan seperti itu loh guys. Dan memang ya sudah ada. Nah di situ ada Novia guys, dimana Novia ini memang dia mau memesan makanan kesukaannya Tami agar Tami itu memang mau makan, ya kan? Makanya dia segera menemui Tami. Dan di situ Tami yang masih dibujuk ya guys untuk makan sup, untuk makan makanan kesukaannya, bahkan ada ikan gitu loh. Ya, kesukaannya ada ayam kecombrang seperti itu. Jadi mamanya itu sudah membelikan ayam kecombrang kesukaannya Tami. Namun Tami hanya diam saja dan tidak selera untuk makan. Apalagi dia masih kepikiran tentang kakinya yang hanya satu itu guys. Dimana kakinya sudah diamputasi, dia sudah tidak bisa berjalan, bagaimana lalu dia bisa makan menghadapi suatu ujian yang sangat besar. Dia hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang hanya memiliki satu kaki. Kemudian ada Novia. Nah Novia di situ nih guys, memang sengaja menjenguk Tami yang baru tahu juga dari hakim kalau kondisi Tami tidak begitu baik-baik saja. Dan kemudian di situ memang Tami langsung memeluk Novia, sahabatnya seperti itu. Dan memang dia juga bilang kepada sahabatnya itu Novia bahwa kondisinya tidak baik-baik saja, dimana kondisinya memang sekarang lagi cacat. Jadi sedih tuh ya kan dia lagi cacat seperti itu, dengan kondisi dia yang tidak begitu baik-baik karena kakinya harus diamputasi pasca kecelakaan yang menimpa dirinya tempo lalu. Makanya Novia ini diharapkan hakim untuk bisa menenangkan dan bisa mengajak Tami untuk makan seperti itu supaya berselera makan. Makanya ditinggal tuh mereka berdua biar bicara aja berduaan, ya kan? Di situ memang Tami berbagi kesedihan ya guys ya dengan Novia. Dia yang hanya memiliki satu kaki, dia tidak tahu harus ngapain. Sekarang dia berbeda. Sekarang dia cacat, dia tidak tahu dan dia hanya bisa menangis. Dan di situ Novia memang sengaja membiarkan untuk menangis. Biarkan dia menangis dan menangislah seperti itu supaya bisa melepaskan semua bebannya, permasalahan seperti itu, dan memeluk sahabatnya Tami supaya Tami juga lega seperti itu loh guys, supaya beban masalahnya berkurang. Dan memang hakim sengaja membiarkan mereka berduaan untuk ngobrol seperti itu nih guys. Dan mamanya bilang apa nggak apa-apa mereka berdua ngobrol sendirian, berduaan begitu. Karena menurut hakim hanya Novia yang tahu, karena sejak kecil Novia mengenal ketika pasca di tempat yang sama, yaitu di panti asuhan. Tentu saja Novia tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan Novia untuk bisa membujuk sahabatnya Tami untuk makan nih guys, seperti itu. Makanya Novia membiarkan Tami untuk melepaskan semua masalahnya, menangislah seperti itu. Karena memang menangis bisa melampiaskan semuanya seperti itu loh guys. Jadi biar lega seperti itu. Dan Novia juga berusaha untuk membujuknya agar dia itu bisa makan. Novia memang sedih juga sih melihat keadaan Tami yang saat ini ya guys ya.
Apalagi dia juga berada dalam masalah yang besar sekali. Ternyata semua sahabatnya, dirinya sendiri juga punya banyak masalah. Namun di situ dia berbagi untuk bisa membuat sahabatnya Tami senang loh guys ya. Dia situ memberikan makanan kesukaannya Tami pada waktu itu, yaitu roti bakar margarin dengan gula seperti itu nih guys. Nah kesukaannya Tami pada waktu dia masih di panti asuhan pada waktu masih kecil. Dan dia membahagiakan kesukaan itu. Walaupun pada awalnya dia tidak mau makan, namun tentu saja Novia berusaha tetap ingin membujuknya supaya makan, punya tenaga, supaya cepat gitu loh, sembuh gitu loh, supaya sehat. Jadi supaya keadaannya baik-baik saja. Karena memang Novia tahu betul ketika Tami waktu itu sakit, dia bilang kepada Novia dia tidak mau makan bubur. Ya kan, karena dia nggak suka bubur gitu loh guys. Makanya Novia yang pada waktu itu masih kecil dan berada di rumah sakit, berada di panti asuhan, tentu saja dia tahu betul apa yang harus dia lakukan agar membuat sahabatnya suka seperti itu. Waktu itu dia membuatkan roti bakar margarin dengan gula seperti itu. Dan makanan roti tawar seperti itulah yang dibuatkan oleh chef Novia waktu dia masih kecil seperti itu. Dan dia masih teringat betul pada waktu itu, makanan itulah yang mampu membuat Tami makan dan suka walaupun dia tidak suka bubur seperti itu. Bahkan dia juga menyuapi Tami dan rasanya pun juga enak buatannya Novia guys. Memang Novia ini masih mengingat betul kejadian waktu itu. Makanya Novia ini sengaja membujuk Tami untuk makan. Dan bahkan tentu saja Tami ini sengaja disuapin oleh Novia supaya memang dia mau makan seperti itu. Karena dia teringat betul tempo waktu dia masih kecil, dimana keadaannya bersama Novia sakit, ada Novia yang mengurus dia dan peduli dengan dirinya, dan tahu betul makanan apa yang suka dan tidak mengenai Tami itu nih guys. Dan di situ memang mamanya berharap bahwa Tami itu mau makan dibujuk oleh Novia. Seperti itu. Nah sementara Hakim ini percaya dengan Novia bahwa memang Novia lah yang paling tahu mengenai Tami kesukaannya, karena memang mereka mengenal sejak masih kecil di panti asuhan. Dan memang di situ Hakim ini juga tanya kepada Mama Novia terkait Pak Bagas. Apakah Pak Bagas itu benar-benar orang yang baik? Dan memang dia juga masih curiga ya guys ya mengenai Pak Bagas yang waktu itu ada di tempat kecelakaannya Tami. Apa benar Pak Bagas itu tidak ada hal yang jahat gitu loh? Karena memang Hakim tidak mau membuat Tami ini kecewa, apalagi kan dia mau menerima papanya Pak Bagas dan dia tidak mau mengecewa seperti itu. Karena memang Thomas ini hanya diketahui oleh Ibu Ivanka yang tahu karakternya sejak kecil waktu itu. Makanya tanya kepada Ibu Ivanka, kepada Mama Ivanka, apa benar Pak Bagas itu adalah orang yang baik? Karena tentu saja masih dilakukan oleh Hakim. Hakim tentu tidak akan mau membuat istrinya itu sedih, membuat istrinya kecewa di saat dia lagi punya banyak masalah gitu loh. Apakah benar Pak Bagas itu orang yang baik? Apakah dia yang telah mencelakakan Tami atau semacamnya seperti itu? Nah, sementara itu ada Pak Bagas yang sudah membuat ya kan Danang itu tidak sadarkan diri. Karena memang masih kepikiran tentang Ibu Astrid yang selamat bersama dengan Danang yang dibawanya menemui Pak Arjuna. Nah, apa benar dia tidak ada hubungannya seperti itu? Lalu apa yang dilakukan Danang? Malah justru membantu Ibu Astrid. Nah, ketahuan kan Pak Bagas ini ketakutan seperti itulah. Bahkan dia melihat chatnya, isinya Pak Arjuna yang mengechat untuk segera menghubungi Pak Arjuna seperti itu. Nah, takutnya dia sudah membeberkan semua permasalahan yang terjadi itu karena Pak Bagas seperti itu. Jangan sampai semua orang tahu bahwa ulahnya Pak Bagas menyebabkan kecelakaan pada waktu itu dan dia bisa dipenjara, dan Tami akan sangat membencinya kalau sampai ketahuan dia adalah dalang dari semua permasalahan yang terjadi nih guys. Nah sementara itu ada kehidupan yang sangat bahagia Ibu Astrid yang sudah kembali lagi ke rumah. Dia melihat rumahnya, dia senang seperti itu nih guys, karena di situ memang dia senang karena pertama kali menginjakkan setelah kecelakaan pasca pada waktu itu guys. Dan di situ memang dia disambut semua pelayan-pelayannya, orang-orang yang ada di rumahnya. Senang begitu melihat Ibu Astrid sudah kembali sehat seperti itu. Ya guys, dia makanya seneng banget gitu loh guys. Walaupun di situ juga memang dia masih kepikiran tentang Brian. Dia tanya ke suaminya apakah Brian itu masih belum ditemukan, adakah suatu tanda-tandanya bahwa Brian itu sudah ditemukan atau belum, seperti itu. Makanya sedih. Ya kan, makanya Ibu Inung pada waktu itu
memutuskan untuk resign karena memang dia kan susternya Brian dan Brian sudah tidak ada lagi, memutuskan untuk resign. Pak Umar juga memutuskan untuk resign karena dulu kan sopirnya ibu Astrid gitu loh. Jadi ketika ibu Astrid menghilang, otomatis Pak Umar dan Binung itu memutuskan untuk pergi seperti itu. Nah sementara itu ada Jeffrey nih guys, yang senang banget nih guys, dia segera pulang dan menemui mamanya tersebut. Dan dia senang karena di depannya ada mamanya, langsung dipeluk. Dia langsung memeluk mamanya, rindu banget gitu loh guys, karena memang mamanya sudah ditemukan dan dia bisa berbagi cerita. Karena mamanya lah yang paling mengetahui tentang karakternya Jeff seperti itu nih guys. Makanya senang banget Jeffrey itu guys, langsung memeluk